semuanya baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Silahkan anak-anak bisa mengisi link presensi yang sudah Ibu share di grup WA. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kamu mengapa Dayu dapat melihat dirinya sendiri di dalam air kolam? Ada yang bisa menjawab? Ya, baik, tidak apa-apa jika belum tahu. Nah, jadi anak-anak, dalam gambar tersebut memiliki kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Gambar tersebut menggambarkan bahwa cahaya memiliki sifat-sifat. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai sifat-sifat cahaya, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu apa itu cahaya. Anak-anak, cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh suatu benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata telanjang manusia. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini menunjukkan ketika karton berlubang kita letakkan secara lurus, kita dapat melihat cahaya lilin. Namun, ketika lubang karton kita geser, maka cahaya lilin tidak terlihat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati suatu medium perantara. Contoh sederhananya saja yaitu ketika kita menyalakan senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang kita inginkan. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada yang bisa menjelaskan gambar apakah ini? Bagus, gambar ini merupakan gambar yang menunjukkan ketika cahaya senter diarahkan ke piring bening, cahaya senter dapat menembusnya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. Nah, lalu apakah itu benda bening? Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya? Ya, baik, karena tidak ada, Ibu akan mencontohkan contoh lainnya. Jadi, ketika kita sedang menatap jendela dengan kaca yang bening, kita dapat melihatnya karena cahaya dapat masuk menembus kaca bening tersebut. Baik anak-anak, adakah yang bisa menyebutkan contoh-contoh benda bening? Ya, bagus, pintar. Ada lagi yang mau menyebutkan? Ya, bagus banget. Jadi anak-anak, contoh benda bening itu ada kaca, kemudian mika, kemudian plastik bening, air bening, botol bening, dan benda bening lainnya. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan lagi gambar berikut ini. Nah, di gambar ini menunjukkan bahwa ada seorang anak yang sedang bercermin, dan di dalam cermin itu kita dapat melihat diri kita sendiri. Nah, anak-anak, hal ini menunjukkan sifat ketiga dari cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, sifat pemantulan ini dapat dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama ada pemantulan teratur, dan yang kedua ada pemantulan baur. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut nampak bahwa pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air tampak patah. Nah, hal ini menunjukkan sifat keempat dari cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Baik, lalu apa itu pembiasan? Pembiasan adalah proses pembelokan arah rangga cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah,
Nah, pembiasan ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai alat optik. Contohnya, ketika kita sedang berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari, jika dilihat dari atas, tongkat tersebut tampak patah dan kolam renang terlihat lebih dangkal, padahal sebenarnya memiliki kedalaman yang bermacam-macam. Anak-anak, sampai sini apakah kalian sudah paham? Bagus, karena sudah paham. Sekarang Ibu akan bertanya, di gambar awal yang sudah Ibu tunjukkan tadi saat Dayu mengamati dirinya sendiri di air kolam, sifat apakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Bagus, gambar tersebut menunjukkan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi pada pagi hari ini, silahkan kalian akses link LKPD yang sudah Ibu share di grup WA. Kemudian kalian amati video yang ada di dalam LKPD dan lakukanlah percobaan sesuai dengan video yang kalian amati bersama dengan kelompok kalian. Dan untuk laporannya bisa dikerjakan secara individu ya. Anak-anak, selanjutnya silahkan kalian akses link latihan soal yang sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Nah, kerjakan soal tersebut secara mandiri dan jujur. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Silahkan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu pengerjaan sudah selesai. Kalian dapat mengakhiri pekerjaan kalian. Anak-anak, pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai. Sebelumnya, marilah kita simpulkan bersama apa saja yang sudah kita pelajari. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang sudah kita pelajari? Bagus, kita sudah mempelajari mengenai pengertian cahaya. Kemudian apalagi? Ya, pintar, kita sudah mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Lalu, apa saja sifat-sifat cahaya? Sifat-sifat cahaya yaitu cahaya dapat merambat lurus, yang kedua cahaya dapat menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Nah anak-anak, semoga ilmu yang sudah kita dapatkan pada pertemuan kali ini dapat menambah wawasan anak-anak dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum